Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Monica, NPM 102239, mahasiswi S1 Akuntansi dari salah satu Universitas Teknologi Digital. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas materi PAI 3 yang sudah disampaikan di pertemuan 1 sampai dengan 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama yaitu cara menuju Marifatullah. Nah, teman-teman, jadi apa sih Marifatullah itu? Marifatullah itu adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi marifat kita terhadap Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin menghambakan diri dan bersifat insan. Nah, Marifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan juga hati. Adapun sarana menuju Marifatullah yang pertama yaitu akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menjelaskan pengaruhnya perenungan makhluk atau ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau penciptanya. Seperti firman Allah yang mengatakan, katakanlah dan perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Dan juga sabda Nabi Muhammad, berpikirlah tentang ciptaan Allah, janganlah kamu berpikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abdun Nu'aim. Sarana mengenal Marifatullah yang kedua yaitu melalui para rasul, dan yang ketiga melalui asma dan sifat Allah. Materi yang kedua atau materi pertemuan kedua yaitu penghalang mengenal Allah. Oke, penghalang yang pertama yaitu maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Contohnya yang pertama, al-ishku atau kefasikan. Yang kedua, kesombongan. Ketiga, kezaliman. Keempat, kedustaan. Kelima, banyak melakukan perbuatan maksiat. Nah, kedua yaitu yang penghalang mengenal Allah itu maradus subhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yaitu kezahilan atau kebodohan. Yang kedua yaitu keraguan-raguan. Itu adalah penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Materi pertemuan 3 membahas bukti keberadaan Allah. Nah, apa itu keberadaan Allah? Teman-teman, arti dari keberadaan Allah yaitu artinya keberadaan manusia setelah sebelum tiada menunjukkan keberadaan Allah yang telah menciptakannya. Lalu apa contoh adanya Allah? Jawabannya yaitu adanya alam semesta dan seisinya, adanya kita manusia di dunia ini sehingga kita bernapas, beraktivitas, adanya nabi dan rasul sebagai pendahulu dan tauladan bagi kita, serta turunnya 4 kitab terutama Al-Quran. Nah, bagaimana cara akal manusia membuktikan bahwa Allah itu ada? Pembuktiannya adanya Tuhan bisa dibuktikan melalui akal manusia yang berdasarkan pengalaman ilmiah, pengalaman moral maupun pengalaman keindahan. Akal dapat digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan dengan memahami dan menghayati segala sesuatu yang ada di alam, termasuk manusia dan permasalahannya.
Nah, teman-teman, untuk pertemuan keempat, materi yang dibahas dari PAI 3 yaitu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah disebut apa? Tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata wahada. Dalam ilmu syariat mempunyai arti mengesahkan Allah dalam sesuatu hal yang merupakan kekhususan berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Lalu bagaimana cara mengesahkan Allah? Cara mengakui keesaan Allah atau cara mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai dari dengan mengenal Allah atau ma'rifatullah dari yang materi pertemuan pertama, dan kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga menyaksikan Allah atau ma'rifatullah dengan hati ain basirah. Adapun contoh mengesahkan Allah, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap kepadanya. Nah, ada orang yang mengesahkan Allah menurut Islam, dan ada ciri-ciri orang yang bertauhid ada 3. Yang pertama, diberi nikmat bersyukur dengan ucapan dan amal. Jika ditimpa musibah, dia itu bersabar, dan jika berbuat dosa segera istighfar dan mohon ampunan kepada Allah. Oke teman-teman, materi secara garis besar dari pertemuan 1, 2, 3 hingga 4, dan sekarang kita beranjak ke materi yang terakhir, yaitu materi mengenai hidup di bawah naungan tauhid. Oke, apa sih hidup dalam naungan tauhid itu? Hidup naungan dalam tauhid itu merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar generasi ini merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah. Maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandasan terhadap tauhid yang benar. Sekian pemaparan materi 1 sampai dengan 5. Semoga bermanfaat. Semoga pengulasan garis besar tadi dapat menjadikan ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.